paling istimewa. Dari ketujuh mandi ini yang paling istimewa mandi tobat. Makanya waktunya pun istimewa. Waktu yang istimewa itu di dalam ilmu spiritual di atas jam 12 subuh. Ini waktu istimewa. Cuman kita kadang-kadang berat ya untuk melaksanakan di waktu itu. Padahal waktu istimewa itu dari jam 1 sampai jam subuh. Dari jam 1 malam sampai subuh itu waktunya para aulia. Makanya kita bagusnya jangan tidur atau kita bangun jam itu. Ada kayak air pengadilan. Saya daripada tidur malam dengan saya mati. Saking berharganya waktu malam itu. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas keutamaan rahasia di balik waktu malam. Ada seorang sufi wanita dia bilang, ya Allah seadanya semua waktu hanya malam saja. Kenapa mandi tobat ini mandi istimewa? Karena di situ pertama membersihkan rohani. Ingat ya, di dalam diri kita itu bukan hanya jasmani aja, bukan hanya raga saja, ada juga lapisan berikutnya rohani. Nah, rohani ini sama kayak jasmani, ada kotorannya. Nah sekarang misalkan Kang Anto ya nggak mandi-mandi seminggu aja, gimana rasanya Kang Anto? Gatal ya. Kalau misalkan 2 minggu, gatal lagi. Makin gatal ya. Atau alami, iya. Kalau siang itu alami. Apalagi 4 minggu sebulan ya, kayaknya jelas banget ya. Bila mana kita nggak mandi-mandi, otomatis gatal, gatal, bau, sama. Rohani kita pun ini kalau nggak dibersihkan, kalau nggak mandi-mandi itu alamatan kotornya. Karena di dalam hati juga ada debunya, ada sampahnya, ada kotoran-kotorannya, sama dengan jasad. Kalau jasad kita kan kotorannya misalkan ada kebabnya, ada gorengnya, ada bisulnya, jerawatnya, itu berarti kotoran jasmani, dakinya. Nah kalau rohani kayak gimana? Kalau kotorannya, kotorannya itu debunya itu iri, dengki, sombong, gitu kan, takabur, apalagi rasa paling hebat, rasa paling mulia, kerasnya hati, gitu kan. Terus sifat-sifat keburukan dalam hati itu namanya keburukan hati, samanya hati. Nah itu dibersihkan. Dosa, maksiat, semuanya dibersihkan dengan mandi tobat. Makanya kenapa harus tiap malam, pasang hari, harusnya tiap malam terus itu hanya untuk pokoknya. Karena kita aja karena dimana setiap hari baunya kita ampun, apalagi rohani lebih bau lagi, jadi wajar. Kenapa sekarang kita itu malas ibadah, berat untuk beramaliyah, sedekah itu berat ya. Apa namanya, sholat beratnya minta ampun karena tadi hati kita berkarat gitu. Hati kita bertahun-tahun berkarat dan tak dibersihkan. Kita bertahun-tahun kemarin mati kayak gila itu berkarat gitu. Udah ini gimbal rambutnya, sama dengan hati. Maka kita bersihkan dengan mandi tobat. Itu pertama rahasianya ya, karena bersihkan rohani. Nanti kalau rohani kita itu udah jernih, udah sering dibersihkan, itu nanti kita bisa menyaksikan keajaiban hukum ilahiyah gitu. Kayak begini, nih kan kita bening kan, ini air bening tuh. Ini kelihatan Kang Fendi itu tembus karena bening. Coba air got kelihatan ya.
Padahal dia ada ganteng Kang Pandi ya, ganteng putih ya, kayak Habib. Tapi kalau misalkan ininya airnya air got, nggak kelihatan, jelek aja kelihatannya gitu. Iya. Nah, jadi sama. Kalau hati rohani kita itu bersih atau apa namanya sering dibersihkan, nanti kita bisa menyaksikan keajaiban Allah, menyaksikan rahasia-rahasia Allah itu dengan kebeningan hati. Kenapa sekarang kita nggak bisa melihat keajaiban Allah? Karena tertutup dengan kotoran-kotoran itu. Paham ya? Cermin yang kotor susah kita untuk melihat. Tapi yang bersih kita bisa melihat pantulan wajah kita. Seperti itu. Nah yang kedua, mandi tobat itu rahasianya adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Artinya, kalau kita semakin dicintai oleh Allah, maka kita akan dibenci oleh setan. Sebaliknya, kalau kita dicintai oleh setan, berarti kita akan diberkahi oleh Allah. Gitu. Tinggal milih, kita pengen dicintai oleh Allah atau pengen dicintai oleh setan. Gitu. Makanya ada wali Allah, ada wali setan. Ada dikasih Allah, dikasih setan. Gitu. Nah, seperti itu. Kita akan semakin dicintai oleh Allah. Artinya kalau kita dicintai oleh Allah, kita akan dijamin, akan dijaga, akan benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sering bertobat itu seperti orang yang baru lahir, seperti bayi, lucu, gitu. Imut. Jadi kan senang aja liatnya gitu kan, kayak lihat Kang Anton, lucu, imut gitu, pengennya gemes ya kan. Ini sih, itu liatnya gemes ya, lucu. Atau itu manis itu. Yang keempat nih ya, selanjutnya, orang yang sering bertobat itu rahasianya, kalau dia udah sempurna tobatnya 41 malam atau sering bertobat, dia itu akan semakin bertambah tampannya, kelihatan cantiknya. Dia akan lebih kelihatan auranya, gitu. Ini bukan aura kasih ya. Makanya ini, Masya Allah, ini wajah-wajah yang tampan semua. Karena udah lebih mandi tobat. Artinya walaupun kita mutlak gitu, tetapi kelihatannya tampan aja. Jadi kayak kopi aja kan, kopi itu kalau hitam tapinya orang seneng, nggak kayak gitu. Semua orang lihat kopi itu seneng gitu. Walaupun pelawak dia itu mantap hitam, tapi seneng gitu kan. Seperti itu. Itu sekarang kato itu. Walaupun hitam, tapi orang seneng megang kato itu, Masya Allah. Dan diri beliau itu nggak ada sifat kebanggaan, kesombongan nggak ada. Kenapa ya sombongan gitu. Nah, selanjutnya, kenapa kita itu mandi tobat? Yang paling utama nih ya, dari semua ini, kalau kita sering tobat, kita tidak akan mudah kena gangguan sihir dan santet. Nah itu rahasia utamanya. Makanya kalau kita sering kena gangguan setan, gangguan jin, rutinkan mandi tobat. Saya alhamdulillah gitu kan, setiap pasien apapun untuk masalahnya, entah masalah keluarga, entah masalah keuangan, entah masalah setan, gangguan jin, yang lainnya, saya cuma satu, mari tobat. Sama dikit fondasi, udah selesai. Karena kenapa? Karena semua masalah itu bermuara cuma satu, dosa dan maksiat. Jadi kembali kepada Allah yang menghalangi doa kita, yang menghalangi segalanya dosa kita.